Handphone kalian termasuk gak nih untuk update batch awal MIUI 13 secara resmi di Indonesia? Kalau kalian yang udah pakai MIUI 13 yang versi global, boleh komentarnya penggunanya gimana sih? Apakah lebih nyaman di MIUI 13 apa bertahan aja di MIUI 12? Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Nah, di video gue kali ini gue mau update seputar MIUI nih. Kemarin baru aja rilis Redmi Note 11 series dan berbarengan juga rilisnya dari MIUI 13. Nah, ini yang udah ditunggu-tunggu nih bagi kalian Mi fans yang mau upgrade operating system kalian dari MIUI 12 ke MIUI 13. Nah, di sini bersama dengan peluncuran Redmi Note 11 series yang diumumkan kemarin itu, jadi ada juga deretan HP Xiaomi di Indonesia yang kebagian update MIUI 13 tahap awal nih. Nah, coba kalian simak video gue ini, HP kalian termasuk nggak nih untuk yang dapat update MIUI 13 di batch awal ini? Nah, MIUI 13 sendiri hadir di seri Redmi Note 11 kemarin ya. Jadi kalian yang beli atau udah PO Redmi Note 11, itu kalian udah otomatis dapat MIUI 13. Tapi tenang aja, untuk HP lain juga pasti kebagian untuk updatean MIUI 13. Nah, jadi langsung aja nih, daftar HP yang kebagian MIUI 13 secara resmi ya, resmi Indonesia di batch awal. Nah, coba simak nih, handphone kalian termasuk dalam kategori batch awal peluncuran MIUI 13 nggak nih? Yang pertama, seri flagshipnya Mi 11 Ultra, Mi 11 yang biasa, Mi 11 Lite, lalu Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, nah atau Mi 10 ya, Mi 10 itu Mi 10. Nah, terus ada lagi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi 10, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 yang biasa, Redmi 9 juga masih kebagian MIUI 13. Itu untuk peluncuran di batch awal. Dan satu lagi untuk seri tabletnya itu adalah Xiaomi Pad 5 yang rilis tahun kemarin. Tapi gue belum tahu nih untuk produknya dari si Poco itu apa saja yang udah masuk di batch awal untuk perilisan MIUI update terbaru resmi Indonesia. Itu belum ada informasinya gue. Jadi ini deretan handphone yang dari Xiaomi-nya langsung ya. Tadi udah gue kasih tahu ke kalian. Jadi Xiaomi flagship yang seri 11, seri 10, seri 9 itu kebagian di batch awal. Ya paling nggak di bulan April lah harusnya udah secara bergiliran nih, dari yang versi flagship dulu sampai yang versi yang terendah yang entry level. Nah, jadi seri 11, seri 10 sama seri 9 itu dapat untuk peluncuran dari MIUI 13 di batch awal. Jadi kemarin juga dari marketingnya Xiaomi udah menjelaskan, jadi untuk MIUI 13 itu fokusnya itu pada peningkatan pengalaman pengguna. Jadi ya penggunaan sehari-hari aja. Jadi MIUI 13 itu memberikan pengalaman yang lebih mulus, lancar, dan optimal ketika menggunakan MIUI. Jadi klaim dari si Xiaomi lebih dioptimisasi aja dari si MIUI 13 yang baru ini. Jadi secara tampilan sih hampir nggak ada perubahan yang signifikan, tapi lebih ke dalamannya aja. Jadi sekitar ada 4 update atau upgrade terbaru dari MIUI 13. Yang pertama itu adalah Liquid Storage. Nah, Liquid Storage itu memastikan optimisasi dari manajemen file. Nah, khususnya di bagian penyimpanan nih. Seperti diketahui, pengguna HP seringkali menyimpan berbagai macam file dan ketika menggunakannya selama misalnya setahun atau 2 tahun, file tersebut pasti akan numpuk dong. Jadi, file foto, file dokumen yang kita simpan itu setahun 2 tahun pasti akan numpuk. Dan seringkali yang akibat dari tumpukan file itu mengurangi kinerja ya atau lemot. Nah, setelah setahun 2 tahun pasti lambat untuk baca atau tulisnya dari si handphone tersebut. Bahkan sampai setengah kinerja untuk buka tutup aplikasi aja itu bakalan lemah, bakalan menurun. Masalah tersebut tidak hanya berdampak pada penggunaan file aja ya, tapi dalam membuka aplikasi, buka tutup aplikasi juga. Dengan fitur Liquid Storage di MIUI 13, itu bisa membantu mengoptimalkan penggunaan storage hingga menghasilkan baca dan tulisnya dari si storage-nya itu jauh lebih baik. Bahkan klaimnya dari Xiaomi itu bisa sampai 60% lebih cepat dibandingkan operating system Android yang lainnya. MIUI 13 itu dapat mempertahankan kecepatan baca dan tulis hingga 95%. Kalau klaim dari Xiaomi, operating system Android lainnya itu cuma 50%. Jadi MIUI 13 itu untuk optimisasi dari storage-nya atau kapasitas penyimpanannya itu lebih dioptimalkan. Ini cakep sih. Jadi ketika
handphone kita udah pakai setahun 2 tahun, otomatis kalau kita udah agak lemot kan, udahlah install ulang aja. Nah itu sayang, karena ada MIUI 13 jadi lebih dioptimalkan. Yang kedua itu adalah Automize Memory. Jadi Automize Memory itu membantu penggunaan untuk mengelola kinerja aplikasi yang ada di background atau recent app ya, bahasa dari penggunaan kita sehari-hari. Tanpa ada optimisasi RAM, akan sulit bagi pengguna menjalankan aplikasi baru ketika sudah banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi ketika kita udah banyak buka aplikasi, seringkali kan kita buka aplikasi baru tuh agak lumayan lemot gitu untuk buka tutupnya. Jadi adanya fitur Automize Memory di MIUI 13 ini membantu mengoptimalkan RAM dan menutup aplikasi yang tidak aktif atau tidak digunakan lagi di background atau di latar belakang dari sistem kita. Jadi itu aplikasi yang udah lama kita nggak pakai, seringkali kan kita kan malas tuh yang namanya hapus-hapus aplikasi recent apa yang berjalan di latar belakang. Memori RAM-nya kan itu kan pasti kan akan numpuk tuh. Nah, otomatis kalau yang adanya Automize Memory di MIUI 13 ini, jadi aplikasi lama itu akan otomatis ditutup sama sistemnya sendiri. Ini bagus. Fitur ini klaim dari Xiaomi itu menghasilkan efisiensi background atau latar belakang lebih baik sampai 40%. Nah, yaudah kita tinggal tunggu aja apakah handphone seri lama kayak Redmi Note 10 atau Redmi yang seri 9 sekalipun apakah bisa berjalan dengan baik untuk optimisasi RAM-nya. Yang ketiga adalah fokus algoritma. Ini sebenarnya bahasa-bahasa yang apa ya? Yang nggak awam banget di kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi fokus algoritma itu gue jelasin di sini umumnya HP yang akan menyalurkan semua dayanya ke semua aplikasi. Kebanyakan disalurkan secara seimbang untuk semua aplikasi yang dibuka. Ini menyebabkan aplikasi yang dibuka tidak mendapatkan sumber daya yang terbaik dari HP. Jadi fitur fokus algoritma itu membantu HP mengalokasikan sumber daya yang baik sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan. Contohnya ketika kita penggunaannya membuka aplikasi game nih. Fokus algoritmanya itu di sistem dari SoC-nya itu dapat memfokuskan sumber dayanya itu ke aplikasi tersebut sehingga dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan performa tinggi saat dibutuhkan. Ibaratkan gini. Nah, kalau kita punya laptop nih, laptop gaming contohnya. Nah, laptop gaming itu kalau kita dicolok charger atau tanpa dicolok charger, pasti performanya lebih meningkat ketika dicolok charger. Sama kayak fokus algoritma ini yang di fitur dari MIUI 13 nanti yang terbaru. Nah, jadi ketika kita main game, nah bukan dicolok charger ya, jadi kita main game. Nah, jadi algoritmanya itu fokus terhadap game ya. Jadi kita main game lebih bisa nyaman gitu. FPS mungkin lebih dapat yang lebih tinggi lagi ya ketimbang di MIUI 12 mungkin ya. Kita belum tahu dan gue pun belum mencoba dari MIUI 13 secara resminya. Kalau kalian yang udah coba MIUI 13 versi global, boleh tulis di kolom komentar pada video gue kali ini, sharing aja pengalaman kalian gimana. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah Smart Balance. Smart Balance itu bertugas untuk menyeimbangkan antara performa yang tinggi dan efisiensi daya. Dengan MIUI 13, klaim dari Xiaomi itu menjanjikan daya tahan baterai lebih baik hingga 10%. Itu cakep. Jadi, selain membawa optimisasi software, Xiaomi turut memberikan satu fitur baru di MIUI 13. Fitur tersebut namanya Sidebar. Nah, dengan fitur Sidebar ini, pengguna dapat mudah mengakses aplikasi favorit hanya dengan satu swipe aja, sehingga multitasking akan lebih lancar dan tentunya lebih cepat. Itu dari fitur Smart Balance-nya. Jadi, kayak semisal Smart Balance itu menggabungkan performa dan efisiensi itu dioptimalkan gitu. Jadi, ketika kita main game, ibaratkan daya yang terkuras itu atau baterainya itu nggak habis cepat gitu. Itu adanya fitur Smart Balance. Jadi ada 4 fitur terbaik yang ada dimiliki di MIUI 13. Nah, handphone kalian termasuk gak nih untuk update batch awal MIUI 13 secara resmi di Indonesia? Nah, paling nggak bulan April udah mulai. Kalian cek aja software update di handphone kalian yang udah gue sebutkan tadi di awal. Ya udah, mungkin informasi gue sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian yang udah pakai MIUI 13 yang versi global, boleh komentarnya penggunanya gimana sih? Apakah lebih nyaman di MIUI 13 apa bertahan aja di MIUI 12? Karena kita tahu kan MIUI dari dulu emang UI yang masih sampah. Ya udah, oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.